Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Aprilia Anggraini, NIM E 2018-1155. Di sini saya akan menjadi pemateri pertama pada presentasi kali ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Portofolio aliansi ada di mana-mana dan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Beberapa peneliti telah mengaitkan portofolio hubungan dengan kinerja perusahaan. Yang terbaru yaitu menjelaskan portofolio adalah jalan utama dalam penelitian di masa mendepan. Rewer dan Ragozino pada tahun 2006 mengungkapkan portofolio lebih penting untuk kinerja perusahaan, sehingga portofolio ini dapat diartikan sebagai jantung dari perusahaan. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang teoritis. Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan lebih efektif ketika salah satu mitra lebih menonjol dan lebih berpengalaman. Nah, yang dimaksud di sini adalah ketika salah satu perusahaan ini berhasil, maka akan bekerja sama dengan perusahaan yang bukan berarti dapat dikatakan tidak berhasil, tetapi mungkin ada di bawah perusahaan yang maju tersebut. Nah, sehingga mereka dengan menjalin kerjasama yang baik, maka akan tercipta sebuah perusahaan yang nantinya dapat menguntungkan dari kedua belah pihak ini. Kemudian misalnya nih, seperti menemukan bahwa usaha bioteknologi dengan mitra yang bersaing satu sama lain untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan meningkatkan daya tawar mitra atau perusahaan dalam hal ini berportofolio dengan ikatan yang seimbang dan berkinerja tinggi, efisiensi. Contohnya seperti Uzi pada tahun 1997 menemukan bahwa produsen garment yang memiliki ikatan kuat, sedangkan produsen garment ini sebuah perusahaan yang kaya, akan tetapi dia bekerja sama dengan perusahaan yang di bawah dari perusahaannya. Nah, jadi mereka itu saling bertukar pendapat, saling memahami kebutuhan masing-masing, sehingga mereka terciptalah sebuah perusahaan yang sangat maju yang dapat menguntungkan satu sama lain. Kemudian saya akan menjelaskan tentang metode. Karena adanya keterbatasan teori mengenai bagaimana perusahaan menghasilkan portofolio, penulis akhirnya melakukan suatu studi kasus ganda yang produktif. Dengan tujuan hal ini sangat berguna untuk mengembangkan wawasan teori ketika penelitian berfokus pada bidang-bidang teori yang lebih akurat dan dapat digenerasikan sebagai kasus tunggal. Di sini peneliti meneliti tentang pengembangan game. Nah, jadi ada salah satu perusahaan itu mengembangkan usahanya, akan tapi diduelkan dengan perusahaan game. Nah, jadi untuk menarik konsumen, akhirnya perusahaan itu membuat sebuah rombakan baru yang sekarang lagi gembar-gembarnya, yaitu banyak masyarakat menyukai game. Akhirnya hal itu digunakan untuk menarik pelanggan seperti itu. Penulis memakai beberapa sumber data. Yang pertama, arsip ekstentif, wawancara dengan para ahli, kehadiran di berbagai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Ashari, NIM E 2018-1157. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang berjudul Origin of Alliance Portfolios, Pengusaha, Strategi, Jaringan, dan Perusahaan. Nah, di bagian utama ini ada advokasi arsitektur industri, pembentukan dan penguatan dasi-pondasi. Ada beberapa perusahaan yang memulai portofolionya dengan serangkaian hubungan tunggal dengan perusahaan yang saling bergantung. Namun, untuk perusahaan dengan portofolio yang berkinerja tinggi tidak mengikuti jalur ini. Nah, untuk arsitektur industri itu sendiri di sini didefinisikan sebagai pembagian jasa dalam industri yang menentukan berbagai jenis perusahaan dalam industri dan saling ketergantungan. Dan arsitektur yang kemudian merupakan cetak biru untuk pola interaksi yang digunakan bersama oleh mitra untuk memperkuat ikatan awal mereka, risiko menitis pasar baru, dan meningkatkan produk serta keunggulan mereka. Arsitektur industri ini sangat unik karena mengendalikan saling ketergantungan yang kuat antara operator, pengembang platform, dan penerbit sebagai inti industri. Seperti contoh kasus PONMIC. Ketika PONMIC mulai, rencananya adalah
menyempurnakan game mereka sambil menambahkan hubungan ke operator utama. Tetapi di sini penerbit lain juga membuat game yang luar biasa dan banyak penerbit yang memiliki pandangan yang sama dengan pandangan yang sama tentang ketergantungan itu sendiri. Di bagian kedua di sini ada koordinasi mitra diverse long-jump ke daerah baru jaringan. Nah, di sini perusahaan membentuk hubungan dengan mitra dengan siapa mereka sudah memiliki hubungan langsung atau tidak langsung. Nah, karena keterikatan ini menurunkan ketidakpastian rasional tentang kualitas mitra potensial. Nah, kemudian antara calon mitra membentuk ikatan berdasarkan prospek ikatan di antara mereka dengan calon mitranya. Kemudian di sini perusahaan membentuk long-jump untuk memperluas memperluas portofolionya ke wilayah baru dari suatu jaringan. Perusahaan yang membentuk ikatan dengan dua perusahaan yang prospek hubungan dengan perusahaan lain dengan siklus di antara mereka memungkinkan untuk dua hal. Yang pertama, membentuk portofolio dengan atribut kinerja yang tinggi, dan yang kedua adalah mencapai kinerja perusahaan yang tinggi. Selanjutnya, yang ketiga di sini ada ketidakpastian industri probing atau variasi kedalaman dasi dan perhatian berurutan. Nah, di sini ketidakpastian membuat sulit untuk mengantisipasi mitra terbaik. Namun untuk mengurangi nilai kekuatan untuk pertukaran yang kaya dan efisien, mereka memilih mitra pemasaran dengan standar teknis tertentu yang sesuai dengan kekuatan mereka sendiri atau keyakinan mereka tentang kemungkinan penyelesaian ketidakpastian industri. Mereka secara bersama membentuk beberapa ikatan untuk mencakup resolusi alternatif yang tidak pasti. Untuk perusahaan yang membentuk banyak ikatan di sekitar ketidakpastian industri utama dan mengelolanya dengan seekota lebih memiliki dua kecenderungan. Yang pertama itu adalah membentuk portofolio dengan atribut berkinerja tinggi dan mencapai kinerja perusahaan yang lebih tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Levina Afnani, NIM E2018-1185, akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya mengenai bagaimana perusahaan membuat portofolio berkinerja tinggi. Nah, di sini penelitian juga telah mengidentifikasikan apa saja atribut dari portofolio berkinerja tinggi serta telah memberikan akun deterministik bagaimana jaringan dan portofolio itu dapat berkembang. Nah, yang pertama akan dibahas di sini adalah teori jaringan. Bagaimana asal-usul portofolio berkinerja tinggi. Nah, di sini kami telah menawarkan beberapa wawasan untuk teori jaringan antar organisasi mengenai asal-usul portofolio berkinerja tinggi. Wawasan yang pertama di sini adalah bahwa eksekutif di perusahaan dengan portofolio berkinerja tinggi memvisualisasikan portofolio mereka dalam konteks jaringan secara keseluruhan, bukan hanya ikatan tunggal. Nah, wawasan yang kedua di sini adalah logika penting dari penggandaan simultan, dan wawasan yang ketiga di sini adalah perusahaan yang memulai portofolio mereka dengan mengikuti lintasan yang bergantung pada jalur ikatan tunggal berdasarkan saling ketergantungan dan keteguhan sosial. Mereka melangkah dari satu ikatan ke ikatan yang lain, dan biasanya mereka memulai dari portofolio yang lemah terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah kerangka proses untuk menciptakan portofolio berkinerja tinggi. Nah, bagi perusahaan yang mencari portofolio berkinerja tinggi, pada awalnya tidak perlu membentuk ikatan dengan mitra yang terbaik. Namun di sini sebaliknya mereka bisa berkolaborasi yang kuat di sekitar arsitektur industri yang unik yang dapat mengubah mitra mereka yang mitra yang biasa saja menjadi mitra yang sangat sentral, terkemuka, bahkan berharga. Nah, di sini secara keseluruhan kerangka kerja strategi untuk membuat portofolio berkinerja tinggi dapat dipaparkan
berdasarkan yang pertama di sini adalah mendukung arsitektur industri yang unik secara proaktif untuk membantu industri. Yang kedua adalah mengambil lompatan jauh untuk mengeksploitasi peluang dalam mengkoordinasi perusahaan yang tidak terhubung. Nah, yang ketiga di sini adalah mempertahankan kembali ketidakpastian industri yang muncul. Nah, yang terakhir di sini kami juga berkontribusi pada teori jejaring sosial dengan mempertajam konsep fokusnya dengan keterikatan. Nah, perusahaan yang membentuk banyak ikatan di sekitar ketidakpastian industri utama dan mengelolanya dengan perhatian, nah cenderung akan membentuk portofolio dengan kinerja tinggi serta akan mencapai kinerja perusahaan yang lebih tinggi. Nah, sekian pembahasan dari saya, pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadilah, NIM E2018-1196. Di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah artikel yang diberikan oleh dosen kami, yaitu dari dosen Bapak Nur Hidayat SEMM. Beliau telah mengampu mata kuliah metode penelitian kualitatif. Oke, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan tentang sebuah artikel yang judulnya yaitu asal-usul portofolio aliansi, pengusaha strategi jaringan dan kinerja perusahaan. Ini saya akan mendefinisikan apa itu portofolio aliansi. Sedangkan definisi portofolio aliansi adalah yaitu aliansi strategis dalam suatu perusahaan yang bergerak secara bersama-sama dalam waktu tertentu. Dengan adanya aliansi, kemampuan perusahaan untuk melakukan inovasi itu semakin besar. Oke, cara yang nomor 2 adalah perusahaan tersebut harus memiliki logika. Jadi harus mempunyai logika perusahaan tersebut supaya bisa memotivasi mereka dan bisa mampu menarik mitra tersebut itu, dan juga harus bisa mengambil keuntungan dari saingan itu hanya untuk mengendalikan sumber daya mereka sendiri gitu. Jadi harus memiliki logika. Oke, langsung saja contohnya begini. Tentang contoh dari portofolio aliansi itu seperti ini, seperti halnya dua perusahaan yang mana perusahaan satu dan perusahaan lain itu bergabung menjadi satu di dalam masalah bisnis produk ataupun bergabung dalam masalah pemasaran motor. Itu maksud portofolio aliansi, contoh dari portofolio aliansi tersebut. Terus di sini ada suatu pertanyaan, bagaimana perusahaan bisa membuat portofolio berkinerja tinggi? Di sini saya akan menjawab cara-caranya, yaitu yang pertama itu harus memiliki eksekutif di perusahaan dengan portofolio yang berkinerja tinggi. Begitu sebaliknya, apabila perusahaan tersebut memiliki portofolio tidak bekerja tinggi, maka adanya perusahaan tersebut dipandang rendah dan juga penjelasannya tidak jelas. Selain adanya memiliki pemandangan yang komprehensif, di sini juga ada caranya, yaitu harus ada kolaborasi yang kuat. Harus mempunyai kolaborasi yang kuat dan juga mereka harus bisa menyusun reporternya dengan kaya strategi dan mengandalkan pemahaman yang holistik gitu. Jadi di sini kami juga akan menambahkan penekanan pada agensi dan tindakan yang strategis. Kenapa di sini kami itu fokus dengan adanya agensi dan tindakan yang strategis? Karena dengan adanya aksi strategis dan juga agenda dalam penelitian ini karena akan menjadi sorotan nanti. Sedangkan adanya portofolio aliansi ini ada di mana-mana dan juga bisa berpengaruh besar terhadap kinerja perusahaan tersebut. Oke, terima kasih. Apabila ada kesan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang saya presentasikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah di dunia maupun akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurtiana, NIM E20181197. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah industri permainan nirkabear Amerika Serikat dan pengukuran atribut dan kinerja perusahaan. Nah, pada akhir tahun 1999, sejarah industri permainan nirkabear Amerika Serikat dimulai pada upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam membuat game ponsel. Nah, pada tahun berikutnya, pada tahun 2000, sejumlah perusahaan melakukan peluang diversifikasi dari industri lain. Contohnya seperti video game, seperti handset, seperti telekomunikasi, dan beberapa lainnya. Nah, pada fitur yang pertama yaitu industri dengan saling ketergantungan antara beberapa jenis perusahaan. Dari fitur kedua yaitu dari industri keragaman pendekatan untuk batas perusahaan. Nah, fitur ketiga dari industri yaitu persaingan antara jenis perusahaan untuk mendominasi perusahaan dengan jenis yang sama, melainkan juga antara jenis perusahaan untuk menguasai industri. Nah, pada tahun 2001, tahun ini ada beberapa game seluler yang tersedia dari Nokia yang didatangkan ke Amerika Serikat dari Eropa, sebagian besar melalui AT&T. Nah, pada tahun 2002, pada tahun ini industri akhirnya mulai berkembang bersatu. Kuncinya yaitu banyak operator yang mengikuti visi arsitektur mulai melihat dari Jepang. 2003, perusahaan menandai banyaknya perubahan dalam penelitian membuat perubahan strategi, dan pada awal tahun 2004 juga perusahaan membuat perubahan dalam portofolio yang mencerminkan hasil. Selanjutnya yaitu pengukuran atribut portofolio dan kinerja perusahaan. Atribut portofolio mengukur menggunakan karakteristik yang biasanya digunakan dalam penelitian portofolio. Sentralitas dapat diukur dengan beberapa cara, yaitu sentralitas langsung dan sentralitas keterikatan posisi. Kekuatan dasi dapat menghubungkan antara perusahaan dengan operator. Keunggulan dan pentingnya mitra dapat diukur dengan basis pelanggan dari operator untuk mengukur pentingnya setiap jenis mitra. Dan kinerja perusahaan dapat diukur dengan beberapa cara, yaitu di akhir studi maupun setelahnya, dengan menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Baik, sekian dari saya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan dicantumkan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.